Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan berangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Umar Maruf, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Perekonomian Pembangunan Ikhwansyah menerima secara simbolis bantuan unit pengumpul zakat Bank Kalsel Cabang Martapura. Bantuan yang diberikan sebanyak 203 paket, adapun paket bantuan yang diberikan berupa sembako, kue, maupun kebutuhan lainnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Perekonomian Pembangunan Ikhwansyah menerima secara simbolis bantuan unit pengumpul zakat Bank Kalsel Cabang Martapura yang diserahkan oleh Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura Iwan di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Jadi bantuan Bank Kalselnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bank Kalsel di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, di mana setiap bulan Ramadan ada kita Bank Kalsel berbagi yang dananya bersumber daripada dana zakat dan sedekah pegawai Bank Kalsel. Terus yang kita bagi jumlahnya pada hari ini adalah 203 paket dengan total biaya 30.430.400.000. Itu nanti diserahkan kepada penerima yang memenuhi 8 asnaf ya. Oh ya, khusus untuk lebaran. Oh iya. Jadi ini beda sembako dengan yang kemarin. Kemarin ada beras, ada ini khusus lebaran. Ada kuenya, ada kacang, ada bumbunya. Khusus lebaran lah. Jadi saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung bisa juga menikmati lebaran. Hendra, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Kita masuk ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo sebanyak 520 petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menerima paket Ramadan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Paket Ramadan tersebut diberikan atas kepedulian terhadap pasukan Oranye yang senantiasa tidak kenal lelah dalam bekerja untuk menjaga kebersihan wilayah Kabupaten Banjar, khususnya Kota Martapura. Sebanyak 520 petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menerima paket Ramadan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Paket Ramadan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi PLT Kepala DLH Kabupaten Banjar Haji Mursyal kepada 3 perwakilan petugas kebersihan di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Tadi baru saja Pak Bupati Banjar menyerahkan paket lebaran untuk petugas kebersihan sebanyak 520 paket, dan tadi diserahkan secara simbolis tiga orang. Kami dari Dinas LH atas nama petugas kebersihan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Pak Bupati yang telah peduli terhadap tenaga kebersihan kita yang hari-hari bekerja panas berhujan membersihkan Kabupaten Banjar. Terima kasih sama Bapak Bupati yang sudah memberikan bingkisan, yaitu berupa apalah isinya itu. Belum mewakili dari petugas cangkulan, petugas sapuan dan petugas angkutan. Ya. Ya, mudah-mudahan atas bantuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa lancar seperti ini lagi. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya diperhatikanlah tujuan kita ini, sedikit-sedikit dinaikkanlah gajinya. Selama 5 tahun kan belum ada naikkan sama sekali sama di Bupati yang lama, dan mudah-mudahan Bupati yang ini ada perhatian pada kita ini semua, ada kenaikan gaji lah, seperti itulah permintaan teman-teman semua itu. Hendra, Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, membuka pasar murah di Desa Mengkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini adalah bentuk perhatian pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dengan bahan pokok yang lebih murah dari harga pasaran, tetapi tidak untuk menyaingi harga pasar.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tia Saidi Mansur membuka pasar murah di Desa Mengkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama saat menyambut Idul Fitri, serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pasar murah ini yang saya ketahui adalah kegiatan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri untuk dilaksanakan di 13 kabupaten kota, salah satunya yaitu Kabupaten Banjar. Dan mudah-mudahan harapan saya dengan kami datang langsung ke sini, kami benar-benar bisa sama-sama memastikan harga yang ditawarkan kepada masyarakat kami benar-benar harga real sesuai dengan wacananya, yaitu pasar murah. Tadi sudah kita sampaikan juga kalau bisa harga memang benar-benar bersaing, terlebih ini dengan judul pasar murah, itu praktik di lapangannya harus benar-benar kami pastikan harga benar-benar murah, jadi tidak hanya judulnya saja atau wacananya saja, karena yang menjadi penanggung jawabnya adalah pemerintah kabupaten. Jadi provinsi juga saya harapkan lebih bisa banyak lagi nanti, terutama melihat dan berbuat di daerah kami, karena di satu sisi kami sedang dalam keadaan pemulihan ekonomi pasca musibah banjir yang menimpa masyarakat kami, terutamanya di Kecamatan Pengaron ya. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka membantu masyarakat Kecamatan Pengaron menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 dengan menjual bahan pokok dan bahan pokok penting lainnya untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran, tapi tidak bermaksud menyaingi harga. Ada perkiraan kami ada 20, ada Bulog, ada dinas-dinas terkait, ada Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banjar, dan partisipasi dari petani Kecamatan Pengaron. Ozi Jidan, Kominfo Banjar melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Haul ke-215 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Haul dilaksanakan pada tanggal 6 Syawal 1440 Hijriah atau 17 Mei 2021 setelah sholat Isya. Tidak secara umum atau secara terbatas di Masjid Tuhfatur Rogibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, dan menerapkan protokol kesehatan. Rapat koordinasi terkait pelaksanaan Haul ke-215 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari digelar di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar di Martapura. Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keisra Haji Masruri, Wakapolres Banjar M. Fihim, Kapolsek Martapura Timur, PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala BPBD Banjar Haji Irwan Kumar, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Camat Martapura Timur, Perwakilan Kodim 1006 Martapura, serta Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi mengatakan haul akan dilaksanakan namun dalam jumlah terbatas, hanya keluarga dan Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, menurut salah satu Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, haul dilaksanakan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah atau 17 Mei 2021 Senin malam selama 1 hingga 2 jam setelah sholat Isya. Kegiatan dilaksanakan secara terbatas di Masjid Tuhfatur Rogibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Serta jumlah jemaah yang diperbolehkan hanya sebanyak 50% dari kapasitas masjid. Adapun
Adapun masjid maupun musola secara terpisah yang ingin juga melaksanakan haul diperbolehkan karena ini merupakan ikhtiar atau doa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Wakapolres Banjar M. Fihim mengatakan, kita harus selalu waspada terhadap lonjakan COVID-19 dan agar bersama-sama serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan protokol kesehatan dan siap melaksanakan pengamanan di tempat haul. Bagus Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Haji Said Idrus Al-Habsyi beserta unsur Forkopimda Banjar lakukan pantauan kondisi malam Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah di beberapa posko operasi Ketupat Intan 2021. Pantauan dilakukan dari posko di kawasan Cahaya Bumi Selamat Martapura sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga di posko Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang 4. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Haji Said Idrus Al-Habsyi beserta unsur Forkopimda Kabupaten Banjar lakukan pantauan kondisi malam Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah di beberapa posko operasi Ketupat Intan 2021. Pantauan dilakukan dari posko di kawasan Cahaya Bumi Selamat Martapura, berlanjut sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga posko Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang 4. Di masing-masing posko, kepada petugas jaga, Bupati Banjar secara simbolis menyerahkan paket lebaran. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam Lebaran. Rutinitas pemerintah daerah beserta Forkopimda memantau posko-posko yang sudah disepakati oleh Forkopimda. Alhamdulillah kita tadi dari Martapura sampai ke sini dan juga memastikan alat rapid test dihabiskan. Juga ada beberapa larangan-larangan yang harus kita patuhi, seperti yang tidak membawa surat kesehatan itu harus dibalik ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan ini adalah bukan hanya pemantauan saat Lebaran, tapi juga upaya kami pemerintah daerah beserta Forkopimda dalam memutus rantai COVID-19 yang bisa berjalan dengan lancar. Sudah dilaksanakan dengan baik, sudah kita sampaikan, segera dihabiskan, nanti kita drop lagi rapid test agar kami dari pemerintah daerah supaya COVID-19 berjalan dengan baik. Jadi persentasinya mungkin kecil ya, tapi dari 10 mungkin 1 aktif ya. Tidak persentasinya besar 50-60%. Mudah-mudahan juga upaya tracing lewat COVID ini bisa kelihatan, tapi sejauh ini masih aman. Ragu gitu. Kami dengan Pak Bupati dan Forkopimda ini malam ini sengaja mengecek Martapura sampai dengan perbatasan. Jadi alhamdulillah lalu lintas lancar di jalan. Mungkin ada kegiatan beberapa warga yang takbir aja di masjid, tapi tidak ada takbir keliling, tidak ada. Kemudian kami juga tadi mengecek kegiatan pengecekan rapid antigen. Seperti Pak Bupati sampaikan tadi sudah dilaksanakan. Hasilnya ada yang reaktif, ada yang tidak reaktif. Kemudian SIKM juga saya sudah ngecek beberapa waktu yang lalu di pos ini. Saya coba hentikan secara random untuk pengendara. Ada beberapa memang yang tidak punya SIKM, tidak punya rapid antigen. Kita tegas saja bahwa yang masuk ke Banjar, ke Martapura, kalau tidak membawa itu kita balik. SIKM tidak bawa, silakan pulang dulu, bikinkan dulu di tempat tinggalnya. Kemudian rapid tidak ada, langsung kita rapid antigen di tempat. Hasilnya apa bisa dibeli. Untuk reaktif sendiri udah rapid langsung balik isolasi. Ada loh tadi di TBS, memang saya perintahkan supaya rapid antigennya dipakai, jangan diam aja di meja, tapi dipakai. Nanti kalau habis Pak Bupati langsung dorong lagi, nanti ditambah lagi rapid. Ada yang reaktif langsung kita balikan supaya isolasi, jangan melaju dalam perjalanan. Kemana dia awalnya? Kalau dia contohnya dari orang Binuang, kemarin saya hentikan pas kebetulan dari Binuang, ya kita balikan ke Binuang. Silakan balik ke Binuang lagi, diurus surat-suratnya. Kalau memang itu reaktif, isolasi di Binuang lagi. Kalau memang tidak reaktif, tetapi tetap SIKM-nya tidak ada, tetap balik juga. Karena harus dua itu harus punya ya. Kegiatan pantauan di malam Lebaran ini diikuti Sekda Banjar, Kepala SKPD Banjar, Kabankes Bangpol,
Kadinkes, Kadishub, PLT Kasatpol PP, Kepala DKISP, dan Kalak BPBD Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsi, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias melaksanakan sholat Id 1442 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Pelaksanaan sholat Id menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19, diantaranya memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak. Hujan deras yang mengguyur kota Martapura sejak tengah malam Lebaran tahun ini tidak menyurutkan niat jemaah untuk melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah di masjid yang berada di tengah kota Martapura tersebut diikuti Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, unsur jajaran Pemkab Banjar, para habaib, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Bertindak selaku imam dan khotib, Kiai Haji Hasanuddin bin Badruddin yang dalam khutbahnya mengatakan, Idul Fitri adalah momen hari kemenangan setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Berperang melawan hawa nafsu adalah perang sesungguhnya dan paling berat dari menghadapi musuh apapun. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Hasanuddin juga mendoakan agar saudara seiman di Palestina, doa kebaikan bagi mereka, serta agar diberikan jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan konflik yang saat ini terjadi di sana. Usai pelaksanaan sholat Id, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berpesan kepada masyarakat agar tetap bersama menjaga standar protokol kesehatan COVID-19, serta saling menjaga kondusivitas di momen Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Karomah dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19, diantaranya memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak para jemaah. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali dilaksanakan di Aula Barakat Martapura. Rapat tersebut diantaranya membahas terkait pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar dan terkait pembelajaran tatap muka di Kabupaten Banjar. Rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar kembali dilaksanakan. Dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsi, para kepala SKPD, dan para pimpinan perusahaan daerah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Rakor tersebut diantaranya membahas terkait pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, terkait pilkada serentak perlu ada persiapan dan rapat koordinasi kembali. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyampaikan, pilkada serentak akan dilaksanakan Senin 24 Mei 2021, di mana 18 Mei sudah masuk masa kampanye, dan 21 hingga 23 Mei masuk masa tenang. 140 desa dari 19 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades, dengan calon kades sebanyak 530 orang, dan dengan pemilih tetap sebanyak 153.951 di 384 TPS. Sementara itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyampaikan, rapid antigen sudah disiapkan untuk pilkada serentak dan bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Dalam rakor ini juga membahas terkait pembelajaran tatap muka di Kabupaten Banjar. Sampai saat ini, kesiapan lembaga atau sekolah sudah 70%. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginginkan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Para tenaga pengajar juga harus divaksin agar target vaksinasi dapat tercapai. Bagus, Rif'ah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsi bersama Forkopimda Banjar ikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Comment Center Martapura terkait libur pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terdapat 15 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kasus positif COVID-19, walaupun sudah ada kebijakan larangan mudik.
Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi bersama Dandim 1006 Martapura Imam Muhtarom, Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri ikuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Comment Center Martapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan arahan tersebut di Istana Negara Jakarta. Hadir pula Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Presiden dalam arahannya menyampaikan bahwa pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, terdapat 15 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kasus positif COVID-19, walaupun sudah ada kebijakan larangan mudik. 15 provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif COVID-19 tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Gorontalo. Presiden juga berpesan agar selalu berhati-hati dengan penemuan jenis varian baru COVID-19 di beberapa provinsi di Indonesia. Kasus baru COVID. Meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Tadi pagi saya mendapatkan data saya terima, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei. Sedangkan temuan varian baru di Kalimantan Selatan terdapat di Kabupaten Tapin, yaitu jenis B117. Umar, Melda, Kominfo Banjar, melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umar Maruf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.